berlimpah, penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kau menjaga, Kau melindungi kami, bahkan berkat-berkat Tuhan berkelimpahan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan pagi hari ini Tuhan, ini setiap kami Tuhan, biarlah Tuhan datang menjamah, Tuhan memulihkan kami, Tuhan menyembuhkan kami yang sakit, bahkan Tuhan melepaskan setiap kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kau datang hadir dan menjamah setiap kami umat-umat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona.
hari ini. Sukacita dari Tuhan mengalir memenuhi setiap umat-umat-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari yang di rumah, dimanapun kita berada, saya undang kita semua bangkit berdiri. Pagi hari ini kita bersukacita, sebab Tuhan Yesus baik. Amin. Kita naikkan syukur kita bagi nama Tuhan. Haleluya. Bagi setiap kita, amin. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan melalui hamba-Nya bisa menjadi rema dalam kehidupan kita, untuk menuntun hidup kita terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan.
semua oleh karena kebaikan Tuhan. Mari Bapak urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-umat-Mu, mereka yang ada di rumah-rumah juga Tuhan memberkati mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya oleh karena anugerah Tuhan, saudara masih dalam keadaan yang sungguh amat baik, amin. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mau saya mau sharing tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu apa? Hidup dengan karakter yang Tuhan inginkan. Amin. Katakan hidup dengan karakter yang Tuhan inginkan. Saudara, kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari terakhir, di mana hari-hari ini Tuhan sudah berjanji Dia akan datang untuk kali yang keduanya. Dia akan segera datang. Tapi orang yang bagaimana yang Tuhan akan angkat nantinya, saya percaya adalah orang yang memiliki karakter yang Tuhan inginkan. Amin. Nah, mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Kita buka di Mazmur 15 ayat yang pertama sampai yang kelima. Mazmur 15 ayat pertama sampai yang kelima. Nah, kalau kita lihat situ judulnya adalah siapa yang boleh datang kepada Tuhan. Mazmur 15 ayat yang pertama sampai yang kelima. Firman Tuhan berkata begini. Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Ayat 4. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini, yaitu siapa yang boleh datang kepada Tuhan. Tuhan mau orang yang datang kepadanya itu memiliki karakter-karakter ilahi dalam hidupnya. Nah, kalau kita lihat dalam satu perikop firman Tuhan ini, karakter apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Kita lihat, yang pertama, karakter yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah kita harus berlaku tidak bercela. Amin. Nah, berlaku tidak bercela maksudnya apa? Jangan membuka hidupmu untuk kesempatan iblis masuk untuk menghancurkan hidupmu. Atau jangan buka peluang apapun untuk kau bisa jatuh dalam dosa. Jadi yang pertama yang Tuhan mau adalah saudara dan saya harus berlaku tidak bercela. Jangan berlaku bercela. Karena kalau kita berlaku bercela berarti kita apa? Berlaku tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini karakter yang pertama yang Tuhan mau dalam kehidupan kita melalui bacaan ayat firman Tuhan hari ini. Yang pertama yang Tuhan mau adalah kita berlaku tidak bercela. Karena kita berkata hanya orang yang tidak bercacat celah yang akan Tuhan angkat. So makanya karakter yang pertama, jangan berlaku tidak bercela. Maksudnya berlaku tidak bercela. Amin. Jangan membuka celah apapun. Jangan memiliki karakter yang jahat di hadapan Tuhan. Yang kedua, karakter apa yang Tuhan inginkan? Yang kedua adalah melakukan apa yang adil atau berlaku adil. Amin. Melakukan apa yang adil. Saudara belajar untuk berlaku adil atau melakukan apa yang adil. Jangan lebih berat sebelah. Kalau dalam hal untuk mempertimbangkan siapa yang salah atau yang benar, atau saudara dalam mengasihi seseorang, mungkin saudara lebih ini daripada itu dan lain-lainnya. Saudara harus belajar di dalam kehidupan saudara memiliki karakter, yaitu apa? Berlaku adil. Amin. Itu karakter yang kedua. Nah, karakter yang berikutnya apa yang Tuhan mau katakan? Yaitu apa? Tuhan mau kita itu mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Amin. Kalau saya bilang begini, saudara harus belajar berkata jujur walaupun itu menyakitkan. Saudara harus belajar mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Jangan takut untuk mengatakan kebenaran. Kalau saudara berkata itu tidak benar, itu salah bilang. Walaupun
resikonya mungkin Bapak Ibu dan saya akan dibenci atau ditinggalkan oleh orang lain. Ya, mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Walaupun kawan kita yang sudah sangat dekat, tapi dia melakukan kesalahan, dia melakukan dosa, kita harus mengatakan kebenaran itu dengan segenap hati. Katakan, kau sudah melakukan kesalahan, kau sudah melakukan dosa. Sekalipun dia akan marah, dia berkata mungkin gini, sok suci, sok kudus, tidak apa-apa. Tapi inilah karakter yang Tuhan mau, yaitu apa? Saudara mengatakan kebenaran dengan segenap hatimu. Amin. Mengatakan kebenaran dengan segenap hatimu. Ini karakter yang Tuhan inginkan, supaya kita bisa datang ke dalam hadirat Tuhan, supaya kita bisa nantinya kita diangkat di dalam second coming atau kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang berikutnya, karakter apa? Tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Halo? Karakter yang Tuhan inginkan, karakter yang Tuhan mau kepada anak-anaknya, kepada umat-umatnya di akhir zaman ini adalah karakter yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Memang ada lagunya, memang lidah tidak bertulang, tapi saudara harus menjaga setiap perkataanmu. Jangan menyebarkan fitnah. Amin. Kalau engkau mau hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, jangan sekali-kali menyebarkan fitnah. Fitnah itu apa? Mungkin adalah satu kebenaran tapi ditambahi dengan bumbu-bumbunya. Kan begitu? Fitnah itu apa? Adalah kebohongan besar yang diceritakan tentang seseorang atau tentang kabar kepada orang lain. Itu fitnah. Dan Alkitab berkata, tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Kalau Bapak Ibu jemaat-jemaat yang dikasih oleh Tuhan, engkau mau sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, jangan pernah menyebarkan fitnah dengan lidahmu. Ini karakter yang sangat keji. Karena apa? Karena ada istilah bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya apa tidak? Karena apa? Dengan fitnah orang bisa rusak dan hancur. Ya, dengan perkataan fitnah orang bisa dapat sesuatu yang tidak baik. Hati-hati dengan lidah kita. Kita berkata dalam Amsal, orang yang suka menggemakan lidahnya akan memakan buahnya. Lalu, kalau kita suka membuat perkataan-perkataan yang tidak baik, jangan sampai engkau memakan buahnya. Ya, karakter yang berikutnya adalah tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Berikutnya, apa yang Tuhan inginkan? Karakter yang bagaimana? Selain tidak menyebarkan fitnah, tapi juga tidak berbuat jahat. Terhadap siapa? Terhadap temannya. Halo? Nah, ini yang Tuhan mau, yaitu apa? Saudara sebagai anak-anak Tuhan, saudara sebagai umat pilihan Tuhan, jangan berbuat jahat terhadap temanmu. Iya kan? Jangan berkhianat atau melakukan kejahatan terhadap temanmu. Karena Tuhan sangat benci sekali. Iya kan? Kalau Amsal 17 ayat 17 berkata bahwa persahabatan seorang teman itu menaruh kasih bahkan lebih daripada saudaranya. Nah, ini yang Tuhan ingatkan, supaya tidak berbuat jahat terhadap temannya. Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini tertegur dari firman Tuhan ini, mungkin kau sering melakukan kejahatan terhadap temanmu, walaupun itu hanya sekedar saja, iseng-iseng kata orang, atau hanya saja-saja. Hati-hati, kebanyakan orang yang iseng atau saja-saja itu membuli dan akhirnya apa? Berbuat jahat terhadap temannya. Dan Tuhan melarang orang yang mau datang ke hadapan Tuhan atau orang yang layak untuk diangkat adalah orang yang tidak berbuat jahat terhadap temannya. Lalu karakter apa lagi yang Tuhan mau? Karakter yang berikutnya adalah tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Saudara, belajar berbuat baik dengan jiranmu. Jangan menimpakan celah. Celah itu apa? Hal yang memalukan kepada tetanggamu atau jiranmu. Tapi belajarlah untuk berbuat baik kepada dia. Belajarlah menjadi saksi kepada dia. Belajarlah menjadi berkat bagi jiran kita, dimanapun saudara berada. Amin. Alkitab
dengan penuh mengajarkan kita, bukan hanya untuk pribadi kita, tetapi dengan sesama umat pilihan juga. Bahkan terhadap orang-orang yang belum mengenal Tuhan pun Alkitab sudah mengajarkan bagaimana supaya kita hidup. Yang berikutnya, karakter yang Tuhan mau adalah jangan membuat celah, jangan menimpakan celah kepada tetangganya. Saudara, kita ini makhluk sosial dan kita pasti akan berjumpa dengan manusia. Kita pasti akan berjumpa dengan siapapun. Makanya kita berkata, jangan menimpakan celah kepada tetangga. Yang berikutnya, tidak memandang hina orang yang tersingkir. Saudara, jangan pernah memandang rendah atau memandang hina orang lain. Karena saudara harus ingat bahwa manusia itu Tuhan yang ciptakan. Jikalau kita menghina manusia, berarti saudara menghina siapa yang cipta dia. Halo? Ini Bapak Ibu harus pahami, saudara-saudara harus pahami. Pada waktu kita sedang menghina ciptaan Tuhan, berarti kita sedang menghina siapa yang menciptakan. Itu siapa? Tuhan. Mari kita berhati-hati dengan perkataan kita. Alkitab dengan jelas berkata bahwa gini, tidak memandang hina orang yang tersingkir. Yang berikutnya, memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Nah, ini bahasanya luar biasa. Memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Maksudnya apa? Saudara memberikan penghormatan kepada mereka. Saudara memberikan penghormatan, rasa yang baik kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Yang berikutnya apa? Berpegang pada sumpah walaupun rugi. Ini berbicara tentang karakter dan konsisten. Jangan pelatat-pelotot gitu loh ya. Baru hari atau jam 8 berbicara, ya nanti saya datang. Jam 9 bilang enggak datang. Nanti jam 11 bilang, Pak saya akan datang. Nanti jam 12 Pak minta maaf tidak boleh datang. Saudara, ini berbicara tentang apa? Berpegang pada sumpah walaupun rugi, berbicara tentang karakter atau konsisten. Apa yang sudah kita katakan, kita harus bertanggung jawab. Kalau saudara sudah berjanji kepada seseorang, ya kan? Saudara sudah terlanjur berjanji atau bersumpah kepada seseorang, tetapi saudara, hitung-hitungannya rugi, gak apa-apa. Alkitab mengajarkan, kamu harus berpegang pada sumpahmu atau janjimu walaupun kamu mengalami kerugian. Itu berbicara tentang karakter. Saudara, kan manusia ini dipercaya atau dipegang itu perkataannya. Betul apa tidak? Ya, kalau perkataan manusia tidak bisa dipegang lagi, tidak bisa lagi, apa yang mau dipercayai? Nggak ada lagi. Jadi mari kita jaga setiap perkataan kita, berpegang pada sumpah walaupun rugi. Berikutnya, kita mengajarkan bagaimana apa karakter yang Tuhan inginkan terhadap anak-anaknya. Kita lihat, yang berikutnya adalah tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Berarti dengan kata lain, saudara boleh meminjamkan uang, tapi jangan diribakan. Itu artinya, saudara boleh meminjamkan uang kepada siapapun kalau engkau punya uang. Tapi yang Alkitab marah apa? Jangan meminjamkan uang dengan makan riba. Itu yang saudara harus catat. Kalau saudara diberkati oleh Tuhan, dan ada anak Tuhan yang lain kekurangan, dan dia berkata, Pak, Bu, Om, Tante, Kak, Adik, boleh pinjam uang? Terus, oh boleh, tapi bunganya 1,2% dalam sebulan. Saudara, itu namanya makan riba. Kalau engkau meminjamkan, pinjamkan saja tanpa ada makan riba. Amin. Ini Alkitab berkata, saya bilang Alkitab sangat tegas, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Ini konteksnya adalah pribadi. Bapak Ibu harus paham ini. Ini adalah konteksnya pribadi. Bahwa Bapak Ibu didatangi oleh orang atau saudara punya keuangan yang lebih, saudara pinjamkan ke orang lain, dan saudara berkata harus ada ribanya 1,5% atau 2%. Ini yang tidak boleh. Kalau engkau mau meminjamkan, kita berkata beri, engkau harus memberi.
Memberi dengan sukacita. Berilah dengan damai sejahtera. Berilah dengan sukacita. Berilah, tapi jangan makan riba. Jangan makan riba. Sekali lagi saya ulangi. Kalau kau mau jadi orang yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara, bapak, ibu, jemaat Tuhan mau menjadi orang-orang yang bakalan diangkat nanti di kali yang kedua kedatangan Tuhan Yesus, engkau harus betul-betul mempunyai karakter yang Tuhan inginkan. Karakter yang Tuhan inginkan apa? Jangan meminjamkan uang dengan makan riba. Kalau engkau mau pinjamkan, pinjamkan saja. Haleluya. Yang terakhir, apa karakter yang Tuhan inginkan? Yang terakhir adalah tidak menerima suap. Jangan melakukan rasuah atau jangan menerima rasuah. Amin. Alkitab sudah dengan tegas mengajarkan saudara dan saya untuk hidup betul-betul berkenan di hadapan Tuhan. Yaitu apa? Yang pertama tadi, tidak berlaku celah. Yang kedua apa? Melakukan apa yang adil. Yang berikutnya apa? Mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Yang berikutnya apa? Jangan menyebarkan fitnah dengan lidahmu. Yang berikutnya apa? Jangan berbuat jahat terhadap temanmu. Yang berikutnya apa? Jangan menimpakan celah kepada tetangga. Yang berikutnya apa? Jangan memandang hina orang yang tersingkir. Terus memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Terus berpegang pada sumpah walaupun rugi. Dan yang berikutnya, tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Dan yang terakhir, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah tidak menerima suap. Tidak menerima rasuah. Atau jangan memberi rasuah kepada orang lain. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karakter ini adalah karakter sehari-hari harus kita miliki. Semua yang Tuhan katakan di Mazmur 15 ayat 1 sampai 5, ini adalah seluruh rambu-rambu atau tata tertib dalam kehidupan kita, supaya hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Supaya hidup saudara dan saya itu betul-betul diberkati oleh Tuhan. Ada rambu-rambunya yang harus kita taati. Ada rule, ada peraturan-peraturannya yang harus kita jangan lewati. Ada peraturan-peraturan yang harus saudara dan saya lakukan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya percaya dalam kehidupan sehari-hari ini adalah kehidupan yang sungguh-sungguh. Kehidupan yang sungguh-sungguh harus lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Kita nggak bisa lagi melakukan hal-hal yang tidak patut. Saudara dan saya tidak bisa lagi melakukan apapun yang tidak berkenan, karena waktunya sudah sangat singkat. Saudara dan saya harus sungguh-sungguh dengan Tuhan hari-hari. Saudara dan saya harus sungguh-sungguh dengan Tuhan, bahwa engkau harus benar di hadapan Tuhan. Amin. Karena yang Tuhan mau atas hidup kita adalah Tuhan mau saudara dan saya memiliki karakter ilahi. Itu apa? Karakter yang diinginkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini terus engkau berdoa. Saya percaya oleh karena anugerah Tuhan, saudara dan saya itu masih ada sampai sekarang ini. Amin. Saya percaya oleh karena anugerah Tuhan, saudara dan saya masih bisa bernafas. Saudara masih menikmati berkat-berkat Tuhan. Saudara masih menikmati kasih karunia Tuhan. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita melakukan bagian kita. Yaitu apa? Saudara harus memiliki karakter Kristus. Karakter yang diinginkan Tuhan. Jaga hidup saudara dan saya. Jaga hidupmu supaya engkau berkenan di hadapan Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, mengangkat saudara dan saya, kita didapatinya tidak bercelah dan berkenan di hati Tuhan. Dan kita siap-siap untuk bersama dengan Yesus di surganya yang mulia. Amin. Nah, biarlah firman Tuhan yang saya beritakan pagi hari ini itu boleh menyenangkan hati Tuhan dan bisa mengubahkan hidup kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih. Kau sungguh baik Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah kekuatan bagi kami. Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik bagi kami. Mari buka hatimu dengan Tuhan.
Biar Roh Kudus menjamah seluruh kehidupan kita. Biar Roh Kudus mengurapi seluruh kehidupan kita. Inaralama syandaralama Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan, dimanapun engkau berada, baik yang di Malaka, di Seremban, di Selangor, dimanapun engkau berada, hari ini kita harus berjuang bersama-sama dengan Roh Kudus supaya karakter kita menjadi karakter yang diinginkan oleh Tuhan. Kita berdoa minta dengan Tuhan, berikan aku kekuatan Tuhan untuk kami memiliki karakter Kristus. Mari angkat tanganmu, engkau yang di rumah dimanapun engkau berada. Bapa, hamba berdoa untuk setiap kami, berikan kami kekuatan Tuhan untuk kami boleh melakukan apa yang Tuhan perintahkan atas kehidupan kami. Amen. Sehingga kami memiliki karakter yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Kami berdoa untuk setiap umat-umat-Mu hari ini Tuhan. Biar Engkau menjamah hati dan pikiran kami. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan, yang sakit hari ini Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat hari ini Tuhan angkat dan berikan kekuatan sehingga hidup mereka boleh berkenan. Yang mengalami jalan buntu hari ini Tuhan bukakan jalan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Bila firman-Mu tertanam, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah-buah lebat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa syukur, haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, sebelum saya membacakan pengumuman, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama kita persiapkan persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu yang sungguh berkelimpahan dalam hidup kami. Kami menikmatinya setiap hari dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, berkati setiap umat-umat-Mu Tuhan yang akan memberikan persembahan. Berkati Tuhan setiap pekerjaan mereka, setiap apapun yang dilakukan oleh umat-umat-Mu. Tuhan memberkati berlipat-lipat kali ganda.
mereka yang saat ini Tuhan akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan melihat setiap hati mereka Tuhan yang mau memberi dengan sukacita. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami memberi karena kami mengasihi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, sambil persembahan dikumpulkan, kita akan mendengarkan pengumuman yang pertama. Untuk doa malam akan kita adakan setiap hari Selasa dan hari Jumat jam 7.30 malam secara live streaming di Facebook Gihon Seremban. Sekali lagi pengumuman, untuk doa malam akan kita adakan setiap hari Selasa dan hari Jumat jam 7.30 PM secara live streaming di Facebook Gihon Seremban. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan khusus, ucapan syukur dan persepuluhan dapat diberikan kepada Saudari Lariska Simarmata yang berada di apartemen Seremban Putra, atau boleh dapat diantarkan langsung ke gereja. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan khusus, ucapan syukur dan persepuluhan dapat diberikan kepada Saudari Lariska Simarmata yang berada di apartemen Seremban Putra, atau boleh dapat diantarkan langsung ke gereja. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan berdoa syafaat, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami untuk kami boleh beribadah Tuhan dimanapun kami berada pada saat ini. Kami sungguh mengucap syukur. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan, kami boleh merasakan lawatan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami untuk setiap pemimpin rohani kami Tuhan. Hamba-Mu Tuhan, Gembala Pembina kami, Pastor Niko Nyotora Harjo yang ada di Jakarta, beserta dengan keempat wakilnya Tuhan, Kau memberkati. Bahkan juga kami berdoa,
memberkati Gembala Rayon kami, Pastor Gede Widiada beserta dengan kedua wakilnya, Pastor Yuli Susanto dan Pastor Effendi Panjaitan yang berada di Pekanbaru Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang Tuhan utus di tempat ini untuk pengembalaan di Seremban ini Tuhan di Malaysia, berkati hamba-Mu Pastor Jumadi Situmeang dan juga hamba-Mu Tuhan Pastor Pantas Nenggolan yang berada di Rembia Malaka. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan para pemimpin-pemimpin rohani kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan tambah-tambahkan terus hikmat yang dari Tuhan, hikmat yang dari Tuhan mengalir memenuhi mereka Tuhan, pewahyuan-pewahyuan yang baru untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan dan urapi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Mulut bibir perkataan yang mereka adalah perkataan yang mengandung kuasa, perkataan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, otoritas kuasa dari Allah mengalir memenuhi setiap hamba-hamba-Mu, bahkan keluarga mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa, kami memberkati juga Tuhan bangsa yang kami kasihi di tempat ini Tuhan adalah bangsa Malaysia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk bangsa ini, bangsa yang damai. Kami memberkati tanah, air, dan udaranya adalah semuanya bersih dan baik Tuhan. Berkati setiap pemerintahan kerajaan yang ada Tuhan, Raja Agung, Perdana Menteri, bahkan semua jajaran parlemen yang ada Tuhan, setiap menteri-menteri besar di setiap negeri-negeri yang ada Tuhan. Kami memberkati Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah roh takut akan Tuhan memenuhi setiap para pemerintahan yang ada. Dan juga Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami memberkati setiap umat-umat-Mu Tuhan, setiap jemaat-jemaat Tuhan yang taat, tekun, dan setia duduk diam di bawah kaki Tuhan, menantikan Engkau Tuhan Yesus. Bapa, Kau berkati setiap umat-umat-Mu Tuhan. Mereka Tuhan yang dalam sakit Tuhan, berikan kesembuhan Tuhan, menjamah Tuhan. Bahkan mereka Tuhan yang sedang dalam masalah pergumulan, apapun yang mereka hadapi saat ini, tangan Tuhan terulur. Biarlah Tuhan berikan mereka hikmat Tuhan, dan biarlah Tuhan jalan keluar yang dari Tuhan tercurah bagi mereka saat ini Tuhan, bagi setiap umat-umat-Mu. Berkati setiap pekerjaan umat-umat-Mu, berkati setiap keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau sungguh dan sangat baik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami rindu menerima berkat dari Engkau melalui hamba-Mu. Mari jemaat-jemaat yang dikasih oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu, angkat hati dan pikiranmu, wajahmu di hadapan Tuhan. Sebab Dialah sumber segala sumber dalam kehidupan kita. Seperti janji-Mu Tuhan berkata, kami akan terus naik dan tidak akan turun. Kami akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amen. Diberkatilah kami pada waktu masuk dan diberkatilah kami pada waktu keluar. Amen. Diberkatilah kami pada waktu bekerja dan diberkatilah kami pada waktu beristirahat. Amen. Jemaat-jemaat yang ada di rumah dimanapun engkau berada, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, kasih setia kebaikannya yang selalu menyertai kita mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sama-sama sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Terima kasih buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan tetap semangat, stay at home, stay safe. Tuhan Yesus memberkati.